Masyarakat suku Baduy merupakan masyarakat adat subetnis dari suku Sunda. Sebutan Baduy memiliki sejarah yang panjang dari para peneliti Belanda zaman dahulu kala. Namun, mereka lebih senang menyebut diri mereka sebagai Urang Kanekes sesuai dengan wilayah tinggal mereka. Komunitas suku Baduy tinggal di wilayah pedalaman di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Masyarakat Baduy dikenal sebagai salah satu kelompok masyarakat yang menutup diri dari dunia luar. Seiring perkembangannya, mereka kini mulai menerima kunjungan masyarakat dari daerah lain, seperti kunjungan kami saat ini ke wilayah Baduy luar. Di wilayah Baduy terdapat dua kelompok suku Baduy, suku Baduy dalam dan luar. Perbedaan mendasar terletak dari cara berpakaian. Warga Baduy dalam menggunakan baju berwarna putih yang melambangkan kesucian dan budaya yang tidak terpengaruh dari luar. Sedangkan Baduy luar menggunakan pakaian yang berwarna gelap, misal warna hitam dan biru tua. Selain itu, warga Baduy luar sudah memakai alas kaki dan pakaian yang lebih modern. Akses menuju wilayah Baduy terbilang cukup mudah. Dari stasiun Tanah Abang, bisa menggunakan moda transportasi kereta listrik komuter lain jurusan Rangkas Bitung. Waktu tempuh sampai ke stasiun Rangkas Bitung sekitar 2 jam perjalanan. Setelah itu, kita bisa melanjutkan perjalanan menggunakan angkutan umum ke Terminal Awe selama 10 menit. Di Terminal Awe, naik mobil Elf jurusan Ciboleger. Ciboleger merupakan titik awal menuju ke perkampungan Baduy. Kami berencana untuk menginap di rumah Kang Asmin, warga Baduy luar. Layaknya orang yang akan bersilaturahmi, kami tak lupa membeli perbekalan untuk dikonsumsi bersama keluarga Kang Asmin selama menetap di sana. Kita sebelum masuk ke desa Baduy harus ngisi buku tamu. Jadi biar kedata pengunjungnya dalam sehari ada berapa banyak. Perjalanan ke kediaman Kang Asmin menempuh jalan yang panjang. Kami harus melalui beberapa kampung, beberapa tanjakan dan turunan di bawah terik mentari yang menyengat. Selama perjalanan, kami banyak melihat warga Baduy luar yang sedang beraktivitas yang menjadi nilai plus perjalanan kala itu. Kita bisa lihat di aliran sungai banyak potongan kayu besar. Ini sengaja dialirin dari sungai dibanding kita gotong ya dari atas. Jadi dialirin biar irit tenaga dan juga lebih efektif juga gitu. Coba bayangin aja kalau misalkan kita harus gotong bolak-balik bawa kayu yang begitu banyak, jadi lebih efektif dan efisien dialirin lewat sungai seperti ini. Lihat banyak banget kayunya.
Setelah 3 jam berjalan, kami tiba di kediaman Kang Asmin, tepatnya di Kampung Cipaler, Baduy Luar. Rumah Kang Asmin memiliki tanda silang pada dinding-dinding rumahnya. Hal tersebut menandakan bahwa Kang Asmin dan keluarga merupakan warga yang masih terbilang baru di lingkungan Baduy Luar. Sebelumnya, Kang Asmin tinggal di Baduy Dalam dan memutuskan pindah ke Baduy Luar sekitar 2 tahun yang lalu. Rata. Ya, rata. Ini dikit aja. Good. Ini ya, Pak. Biasanya juga bareng kan. Mangga ditambah. Kita nambah. Suasana malam di Kampung Cipaler akan terasa spesial dibanding malam-malam yang biasa dihabiskan di rumah seperti biasanya. Malam di Baduy yang hening tanpa listrik meleburkan kami semua ke dalam suasana yang akrab. Cerahnya langit malam menemani perbincangan-perbincangan kecil sampai kami terlelap dalam dekapan malam. Mata pencarian masyarakat suku Baduy umumnya berladang dan bertani. Bentang alam yang subur dan berlimpah mempermudah mereka dalam menghasilkan kebutuhan sehari-hari. Hasil berupa kopi, pohon aren, padi, dan umbi-umbian menjadi komoditas yang paling sering ditanam oleh masyarakat Baduy. Jadi ini adalah tempat lumbung padi namanya. Ini dijadikan warga buat penyimpanan beras. Jadi persediaan beras tuh warga nyimpennya di sini. Cuman biasanya bukan dipakai untuk konsumsi sehari-hari, tapi hanya untuk acara-acara tertentu kayak gitu, untuk acara adat. Dan kalau untuk konsumsi sehari-hari sih biasanya tetap beli ya. Kapasitasnya pokoknya nggak terbatas deh, banyak banget. Selain memiliki alam yang indah, masyarakat Baduy juga memiliki warisan kesenian budaya yang patut kita jaga. Seperti yang satu ini. Alat musik karinding yang dimainkan bersama dengan celempung. Karinding merupakan alat musik tradisional Sunda yang cara memainkannya disentil oleh ujung telunjuk sambil ditempel di bibir. Sedangkan celempung, semacam alat musik tabu dari bambu yang cara memainkannya dipukul menggunakan alat kecil seperti kayu. Baduy juga memiliki kain tenun yang dibuat dengan alat rajut tradisional. Kegiatan merajut dilakukan oleh para ibu atau anak perempuan di lingkungan keluarga mereka. Sabak ke Baduy kali ini menjadi petualangan pertama saya menginjakan kaki di sana.
Saya menyadari bahwa banyak sisi lain mengenai budaya Baduy yang bisa dieksplor dan tak cukup hanya dengan berkunjung satu kali saja. Semoga kebudayaan Baduy tetap lestari di sana dengan identitas aslinya tanpa tergerus oleh modernitas zaman yang semakin canggih.